Ya oke, halo sahabat Super, jumpa lagi di informasi dan dokumen kita. Ya, kali ini mau ada penjelasan mengenai driver, cara pasangnya. Gimana sih cara pasang driver ini untuk pengganti driver yang sudah rusak ya, karena driver ini kan memang karena banyak sekali orang, ada yang dipakai praktek, ada yang salah pasang dan lain sebagainya. Jadi permasalahan itu sangat banyak sekali. Nah, ini gimana sih cara pasangnya? Kita akan coba jelaskan secara berkala ya, karena ada yang kalau yang pasti tahu udah tahu, kalau yang belum tahu pasti belum tahu. Nah, kita selalu jelaskan secara berkala. Ini kita ambil saja contoh billet sniper OPS-nya. Ini seperti ini ya, tuh ada kabel 2 bercabang dan di sini cuma keluar 2. Nah, cuma 2 yang ada di driver. Nah, ini sama. Ini driver pengganti yang dipegang sama kakak kita yang ada di depan ya. Dan ini bercabang 2 seperti ini ya, ini bisa dilepas. Ini contoh ya, mau sniper OPS mau WST yang mempunyai soket seperti ini. Nah, ini kan ada 2 cabang kabel, sedangkan di driver pengganti kan cuma 2. Oke, kita coba buka dulu supaya lebih jelas. Nah, ini ya, ini 2 soket ini di dalam satu soket itu isinya 2 kabel, positif negatif. Satu positif negatif menuju ke kipas atau fan, yang 2 buah kabel positif negatif itu menuju chip LED-nya. Nah, terlihat ya, udah dibuka. Nah, ini kita coba sambung kembali, mudah-mudahan jelas. Oke, mohon diperhatikan juga untuk sahabat super yang lain. Nah, ini kita kupas dulu supaya lebih jelas ya. Ini kabelnya setiap satu selang itu ada 2 tuh, semuanya ada 4 kan, positif 2 negatif 2. Nah, kita potong saja untuk supaya lebih jelas penjelasannya. Oke, kita kupas saja ya. Tuh, ini dari 4 kabel ini yang menuju kipas dan chip LED ini kita kupas dan gabung saja supaya mudah. Nah, ini hitam 2 kita gabung seperti ini, 2 jadi 1, yang merah juga 2 dijadikan 1 saja. Lalu kita sambung di sini driver pengganti itu putih sebagai positif ke LED dan kipas, dan yang hitam sebagai negatifnya. Seperti ini saja cara pasangnya. Nah, sangat mudah ya. Ini untuk driver pengganti ini berfungsi sebagai arus kipas dan chip LED-nya. Nah, ini kan ada 2 kabel lagi untuk solenoid atau lampu jauhnya. Dan ini tinggal 2 yang di driver pengganti, tinggal positif dan negatif. Dan untuk yang dari kabel solenoid itu salah satunya digabung saja di kabel warna hitam sebagai negatif lagi. Nah, ini kita kupas saja supaya lebih gampang. Nah, ini kita gabung. Nah, ini kita gabung seperti ini ya. Nah, ini sebagai negatif karena kabel solenoid itu ada 2. Nah, ini semuanya menjadi kan 4 kabel, kita jadikan 3 kabel. Nah, ini dan ini memerlukan dioda seperti ini. Oke, seperti ini ya. Tuh, ini kabel yang hitam 2 digabung ini sebagai negatif, dan yang merah ini sebagai positif lampu dekat, dan yang sisa kabel solenoid tadi yang 1 sebagai positif lampu jauh. Nah, seperti ini. Untuk penempatan dioda sendiri memang tidak bisa terbalik. Kalau terbalik dia tidak berfungsi, tapi bukan berarti rusak ya, tapi tidak berfungsi. Nah, ini kita tes seperti ini ya, negatif yang hitam ini kita tes. Nah, dan ini langsung menyala lampu dekat. Nah, ini kita perhatikan ya, ini dia, ini kasih arus, dia menyala lampu dekat, cahaya dekat. Nah, jelas ya. Dan dioda itu kalau misalkan dibalik dia untuk dekat tetap nyala, lampu jauhnya nanti ya hanya solenoid aja bunyi cetrek-cetrek, tapi untuk cahaya nggak keluar kalau terbalik diodanya. Nah, ini kita coba balik ya. Tuh, ini tanpa dioda juga nggak bisa, hanya bunyi cetrek-cetrek, hanya dekat saja. Nah, ini pakai dioda bisa. Tapi kalau seandainya dioda dibalik seperti ya, dibalik seperti ini, dekat bisa, jauh tetap nggak bisa, hanya bunyi cetrek-cetrek, cahayanya nggak keluar. Jadi harus seperti ini tuh. Nah, jelas ya. Jadi tetap menjadi 4 kabel menjadi 3 kabel negatif, lampu positif dekat dan positif jauh. Dan terus gimana kalau posisinya di dalam paket reflektor, tidak di dalam proji seperti ini? Oke, kita
coba ambil contoh paket reflektor ya. Kita ambil contoh saja, ini dia. Nah, ini ada paket reflektor. Seandainya posisinya di dalam paket reflektor, nah seperti ini. Oke, kita tengok bagian belakang saja. Ini masih sama, biletnya Sniper UPS. Nah, ini kan sama seperti yang tadi, driver aslinya. Dan ini 2 kabel. Nah, itu dipotong, disambung dari 4 kabel dijadikan 2 karena itu menuju kipas dan chip LED. Dan ini sisanya tinggal 2. Ini diganti, disambungkan saja. Yang posisi positif negatif driver udah selesai. Dan ini kabel solenoid ini kan terpisah. Nah, ini 2 kabel. Ini yang hijau kita sebagai kode negatif, dan yang putih yang biru sebagai positif lampu jauh. Udah seperti itu saja. Oke, mudah-mudahan untuk penjelasannya jelas. Kalau nggak jelas silahkan diputar kembali atau cari inspirasi lain atau searching di Google, YouTube masih sama, atau nanti kita akan jelaskan kembali di lain kesempatan karena waktunya juga sangat terbatas juga. Oke, sampai saat ini untuk tanya jawab atau chat WhatsApp ya, pagi jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Untuk chat WhatsApp malam jam 7 malam sampai jam 9 malam, maksimal jam setengah 10. Itu juga kalau lagi over banget gitu. Kalau nggak selesai kita teruskan pagi harinya. Tapi belakangan ini chat WhatsApp malam jam 7 belum bisa kita mulai. Terkadang jam 8 baru bisa karena sering lembur. Jadi ada beberapa antrian ya belakangan ini, jadi sering kita lembur. Jadi untuk tanya jawab sendiri agak lemot, molor, atau agak terlambat. Jadi mohon maaf juga yang sebesar-besarnya. Untuk tanya jawab siang tidak ada. Kalau mau chat WhatsApp silahkan tinggalkan pesan, nanti akan kita baca di malam harinya. Betul kan, Mang? Jadi kurang lebih begitu. Murah. Jadi kurang lebih begitu ya, sahabat super ya. Oke, jelas ya untuk cara nyambungnya tadi sudah dijelaskan. Bahkan tadi kan sudah dipotong kabelnya supaya jelas itu aslinya barang baru malah dipotong. Gak apa-apa, nanti buat kalau ada yang membutuhkan di lokasi mungkin bisa kita jelaskan atau kita sambung secara rapi dan disolder juga bisa. Oke, jelas ya untuk penjelasannya. Bagi yang mengikuti pasti tahu kalau emang memperhatikan dengan jelas. Ya, untuk paket reflektor jadi tinggal colok saja. Kita memang tidak jual online. Proses seperti biasanya yaitu DP dulu. Setelah DP penyiapan bahan, setelah penyiapan bahan dikerjakan. Setelah dikerjakan selesai kita infokan dan menurut antrian yang ada juga. Kalau misalkan antrian nomor 3 ya bisa di saat DP itu 3 hari atau bahkan 4 hari juga baru dikerjakan, harus sesuai antrian, dan itu pun kita berusaha secepatnya, biasanya di lembur. Oke, sekian dan terima kasih. Next informasi next video karena waktunya juga sangat singkat sekali. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga atas doa dan dukungannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.